Oke, selamat siang teman-teman. Kita ketemu di acara baru dari jurusan Teknik Informatika. Namanya kita sebutnya itu OBSI, OBSI, Obrolan Siang Informatika. Kita akan membahas banyak hal tentang teknologi, tentang motivasi, pengalaman kerja teman-teman, bahkan mungkin mahasiswa yang memang berprestasi akan kita ajak untuk ngobrol bareng. Nah, kali ini di edisi perdana itu kita kedatangan tamu spesial. Tamu spesial ini kebetulan cowok sama cewek ini. Yang cewek ini kebetulan juga dua-duanya ini sama-sama alumni Informatika ITATS dan kebetulan juga sama-sama 2004 angkatannya. Satu kelas, Pak. Satu kelas lagi katanya. Saya melakukan kebetulan itu sebenarnya. Oke. Yang kiri saya adalah Mbak Rani Indrastia. Selamat siang Mbak Rani. Selamat siang, Pak. Oke. Terus yang sebelah kanan adalah Mas Kurniawan. Selamat siang Mas Kurniawan. Siang, Pak. Oke. Teman-teman, kita edisi perdana ini betul-betul kenapa kita bilang sangat spesial, karena spesialnya itu kita datangin dua orang yang betul-betul alumni Informatika. Dan nanti teman-teman ini akan melakukan ya sedikit pengalaman, sharing pengalamannya di dunia kerja dan pekerjaan mereka masing-masing. Saya kasih waktu untuk Mbak Rani nih. Mbak Rani untuk memperkenalkan dirinya dulu. Mbak Rani itu siapa? Nanti mau ngomong silakan deh. Monggo Mbak Rani. Memperkenalkan diri, oke. Nama saya Rani Indrastia. Saya alumni Teknik Informatika ITATS angkatan tahun 2004 tadi yang seperti dijelaskan oleh Pak Andi. Saat ini saya bekerja di suatu perusahaan percetakan security sebagai manajer produksi. Oh, Kak ngomong ya Pak Gur. Oke, terus. Ya, kegiatan saya sehari-hari sebagai pengantin baru. Saya juga Senin ke Jumat 8 sampai jam 5, selebihnya off, mengisi waktu untuk keluarga. Oke, siap. Sudah Mbak Rani? Sudah. Oke, sekarang kita mulai ke Mas Kurniawan. Monggo Mas Kurniawan. Assalamualaikum. Ya Mas Kur pakai lagi ya. Kamu Pak, saya lebih nyaman gini Pak. Oke, siap lagi. Sama tadi, sama kayak Mbak Rani, saya angkatan 2004 masuk di Teknik Informatika. Sekarang jadi dosen. Kebetulan rekan kerjanya Pak Andi Rahman sebagai sekretaris jurusan. Sekarang saya barusan aja satu semester ini jadi sekretaris jurusan. Jadi dosen. Kalau tadi Rani 8 sampai jam 5 sama aja waktunya. Cuma kalau malam-malam tetap kalau Rani off buat keluarga. Kalau kegiatan sekarang saya nggak bisa off ya? off. Iya. Soalnya lagi masa penyusunan untuk studi S3. Jadi agak padat kerjaannya sekarang. Gitu aja Pak. Profil singkatnya. Oke. Terima kasih Mas Kur. Jadi teman-teman, saat ini Mas Kurniawan ini kebetulan kerja di ITATS juga di Informatika, kebetulan saat ini menjadi sekretaris jurusan Teknik Informatika. Kebetulan membantu saya untuk mengelola jurusan. Dan Mas Kurniawan ini pengalamannya banyak kalau nggak salah. Di luar cuma nggak kelihatan. Nanti biar Mas Kurniawan yang ngomong Pakai masker sendiri. Iya. Ya, oke. Kita coba step by step. Sedikit-sedikit kita lari ke pembicara pertama, yaitu Mbak Rani. Mbak Rani, mohon maaf, Mbak Rani sepengetahuan saya itu aslep juga ya. Oke, Mbak Rani juga aslep bahasa pemrograman dulu. Kebetulan waktu itu saya juga di lab juga yang sama, Kaleb juga. Nah, sebenarnya Mbak Rani, kalau kita mau share, sebenarnya dengan menjadi aslep untuk dunia kerja, seberapa mendukung Mbak Rani? Kalau menurut Mbak Rani dari sisi aslep dulu.
mendukungnya ke arah pola pikirnya, kesiapan mentalnya. Aslab itu ya mungkin sampai sekarang juga banyak dimusuhi mahasiswa ya. Oke. Terutama yang angkatan-angkatan atas gitu. Itu membuat kita melihat realitas bahwa apa yang kita hadapi nanti ke depannya itu adalah dunia kerja yang keras. Dunia kerja yang memang kamu bersaing, performamu benar-benar dinilai, bukan hanya subjektivitas dari satu dosen yang menilai itu. Di situ apa yang kamu lakukan dilihat banyak orang, dinilai banyak orang, dan tentu nggak akan semua orang suka ya di situ gitu. Apa yang kamu lakukan, kamu mungkin merasa oh saya sudah melakukan yang baik nih. Orang lain melihat Mbak terlalu strict, Mbak terlalu galak gitu. Punya musuh berarti. Oh banyak tuh, Iya. HP saya hilang Pak dulu waktu di lab. Itu HP dulu Mbak itu hilang teman-teman. Saya HP masih ingat tuh. sandal banyak yang sudah. Cuman di dunia kerja saya jadi menyadari, oh kita harus punya mental bahwa pada saat kita meyakini apa yang benar, selama itu bukan yang kamu memaksakan ya, kamu tetap harus open gitu. Tetap harus open apa yang di hadapan. Tapi juga harus belajar bahwa mempertahankan apa yang kamu yakini itu penting gitu. Itu Jadi, waktu saya di Aslab. Waktu jadi Aslab, Mbak Rani angkatan tahun berapa jadi Aslabnya? 2005 apa 2006 kalau nggak salah. 2006 ya, 2006 Iya, ya. setelah saya kuliah basis data apa? Oke. Iya kalau nggak salah. 2006 berarti. Iya, 2005 2006 kalau nggak salah waktu itu. Sama Masih Minta. ingat itu, memang Minta ya. Mm-mm. Jadi berarti ya kuliah, ya Aslab. Ribet berarti ya, harus ngikutin semua berarti. Belum tugas-tugas kuliah berarti kan? Kadang saya tuh nggak memilih kata-kata ribet ya Pak. Itu adalah part of the deal. Oke, sih. Gitu. Pada saat kamu mengambil, oh saya pengen jadi Aslab nih. Gitu. Ya bejibun dong kerjaannya, belum kuliahnya. Sama seperti orang yang, oh saya mau kerja tapi saya mau kuliah. Sama juga gitu, ribet. Ya kan sudah dipertimbangkan gitu. Jadi saya tidak memilih kata ribet karena sedikit negatif gitu kata ribet. Teman-teman yang harus Dulu sempat tahu mikir gitu. Iya, dulu aku mikir gitu. Kalau mau jujur, saya pernah ditanya sama Pak Andi, kenapa kamu pengen jadi asisten? Jawabannya adalah karena saya mengejar skripsi saya masih semester 3, 4 mungkin. Saya ngejar skripsi saya pengen skripsi seperti skripsinya Pak Andi. Karena Pak Andi ada di bahasa pemrograman dan menurut saya bisa belajar lebih intens dengan jadi asisten beliau. Saya melamar jadi asisten. Seperti itu. Dan teman-teman harus tahu semuanya bahwasanya di teknik informatika ITAS itu, di ITAS terutama, informatika itu ada 2 kelas nih, kelas malam sama kelas pagi. Jadi kalau sepengalaman saya dulu, saya juga sebelumnya jadi asisten lab juga. Waktu itu ketua labnya Bu Nur Muslimah. Dan itu kami melayani semua jurusan. Jadi lab zaman dulu itu komputer cuma labnya komputer 1, semua jurusan sharing resource. Jadi kami yang ngurusin. Nah, jujur beribet. Kalau Pak Rani bilangnya jangan beribet Pak. Kalau saya ngomong effort itu mesti tinggi karena saya melayani mulai pagi sampai malam gitu ya. Jam 8 sampai jam 10. Nah, jam 8 sampai bahkan mungkin jam 12 kalau nggak salah pernah itu ya. Nah, itu yang membuat asik mungkin nanti teman-teman yang Mbak Rani katakan tadi itu salah satu kenapa kok milih jadi Aslab. Kalau saya milih jadi Aslab karena saya itu nggak punya komputer. Jadi saya kalau di Aslab saya pasti bisa pakai komputer dan bisa membuat program. Dulu bayangan saya seperti itu. Karena waktu itu tahun 95, 96 sampai 97 itu tidak gampang beli komputer karena harganya sangat prestisius mahalnya karena memang sekitar 6-7 juta. Jadi itu berat sekali. Nah, kembali dulu sebentar Mas Kurya. Mbak Rani, supaya teman-teman atau orang-orang terdekat dengan Mbak Rani bangga nih. Saya mau ngulik tentang SD-nya dulu. Mbak Rani coba ceritain deh SD, SMP, SD di mana, SMP di mana, SMA di mana, terus kuliah di sini ya. Yang SD, SMP, SMA deh.
Saya SD tahun 92 hingga 98 di SDN Ketabang 3. Ketabang Tiga. Ya. Surabaya. Di Surabaya, di Oke. Jalan Seruni. Seruni itu. Seruni itu kalau mana Bapak ya? tahu Masjid Cengho, Oke. itu di dekat situ. Jadi di Oh, arah situ, Jalan oke. Ketabang, Jalan Oh, Seruni, iya, iya, jalan-jalan oke. yang bunga-bunga itu. Oke oke. Itu SMP? SMP saya di SMP Negeri 6, SMP Negeri 6 Jalan itu Jawa. Jalan Jawa. Ya. Serius? Seangkatan? Kita satu. Satu. Enggak, temenku Enggak. dari sana, enggak. Oh, enggak, Baru tahu, terus, baru terus. tahu. SMA saya di SMA Trimurti Surabaya di Gubernuran. SMA orang mewah. Kalau dulu zaman saya SMA Trimurti itu SMA orang mewah, orang yang punya duit soalnya menurut saya. SMA Trimurti berarti. Oke. Oke. Oke, terima kasih Mbak Ani. Kita pindah ke Mas Kur. Mas Kur, Iya, Pak. karena informasinya ini Gitu. Mas Kur satu angkatan nih. Mas Kurniawan ini itu kebetulan alumni informatika juga. Yang asik saya bilang tadi, Mas Kurniawan ini juga adalah angkatannya sama dengan Mbak Rani. Dan kok bisa ketemu di sini? Mas Kur gimana Mas Kur? Halo Mas Kur ini. Ceritanya Mas. agak enggak enak, Pak. Nah ini enggak enaknya apa? Ini Nah, teman-teman bisa tahu nih. Biar tahu. kalau Bapak sama Rani ini kan satu level, Pak ya. Satu level di jalur yang benar ketika di akademik. Kalau saya agak nggak benar. Saya ketemu Rani di semester 1, semester 2 awal, kemudian saya hilang. Hilangnya? Hilang nggak ada di kampus. Oh gitu. Sampai kembali lagi 3 tahun kemudian. Oh. 3 tahun setengah semester setelah 3 tahun itu saya baru ketemu Rani sama Yudi sama teman-teman ada di lab. Oke. Jadi ketika saya kembali lagi kuliah, teman-teman dulu yang satu angkatan sudah selesai kuliahnya, sudah tinggal skripsi. Itu berarti apa? Mas Kur ganti NPM atau enggak ganti NPM? Enggak ganti NPM, Oh Pak. tetap, berarti lanjut terus berarti ya? Iya. Oh, oke. Belum Lanjut. 7 tahun soalnya. Iya. Dulu Oke, oke. masih ada extern, masih ada Iya, extern. iya. Oke oke. Yang agak nyesek dulu teman-teman ya sama Rani sama Yudi itu kan dulu satu kelas, Pak. Sama Oke. siapa? Khairul. Terus Ziki. Sama Khairul. Nah, Oke. kalau sama Mita sama siapa itu? Bujuni Khairul itu? Oh, Nah, Irma. Irma itu kan nggak satu kelas, jadi Oh. nggak terlalu kenal. Tapi dulu kan kita main bareng. Tiba-tiba sekarang jadi asisten, saya masih semester 2, semester 3. Mas Kur untuk selesai berarti dari kan tadi 2004 tuh. Iya. 2005 masih ada, masih di sini atau Masih udah satu semester aja, Pak. semester aja? Berarti 2 semester, hilang? sorry. Oh. Semester 1 IPK 1,4. Oke. Semester 2 IPK 1,8 atau 2, saya lupa. Oke. Kemudian Terus hilang. gara-gara ngilang itu gara-gara praktikum fisika. Masih Oh iya, dulu masih ada my fisika God. soalnya. Dulu teman-teman di informatika itu masih ada praktikum fisika. Iya. Jadi memang Bahasa Inggris. mungkin semua anak Belum semua ambil. anak teknik ini yang takutin adalah fisika, matematik dan sebagainya. Tapi jujur praktikum fisika itu zaman kita dulu ngomong karena memang masuk ada jurusan fisika kalau wah berat banget itu. Dan saya pun juga dulu mengalami yang sama. Nah, berarti balik tahun 2007, 2008. 2008. 2008. Terus lulus 2012. 2012. Pas berarti ya? 7 tahun berarti. Ya, kalau dihitung pas Semuanya ya pas setahun. malah 3 tahun tetap aja kena NPM Iya, saya, Pak. Jadi betul, betul. kalau nggak dihitung ya agak tepat waktu. Harusnya 4 tahun, 5 Iya, tahun. 5 Iya. tahun, 5 tahun. Nah ini teman-teman pengalaman Pak Kur. Kalau Pak Kur pengalaman Mas Kurniawan ini pengalaman seperti itu nih. Sempat ngilang tapi berhasil menyelesaikan kuliahnya meskipun mundur gara-gara lepas di semester 3 dan berikutnya. Kalau Mbak Rani berapa tahun? Kalau saya 5 tahun soalnya. Saya 6. Jadi 6 saya ya? 2004 masuk wisuda sidang itu Agustus 2010. Oh. Bulan puasa juga waktu itu Oke, saya ingat. oke, oke. Wisudanya Oktober. Oke, siap. Oke, ke Pak Kur lagi. Mas Kur, Nggih, Pak. Mas Kur, teman tadi saya sama seperti Mbak Rani untuk SD, SMP, SMA atau SMK cerita Mbak. Oke, kalau SD-nya? SD di dekat rumah itu ada SDN Jagir, namanya SDN Jagir 1. berarti dari Jagir Mas Kur ya? Iya, Oke. dari dulu sampai sekarang tinggalnya di sana. Terus SMP masuk di SMP 12 Surabaya. Oke. SMA-nya SMA 17 Negeri Surabaya.
Oh, 917. Iya. Soalnya kalau dulu kan SMA 17 identiknya dengan Untak. Betul. Kebetulan yang di pojokan itu saya keterimanya di pojokan Surabaya. Iya. Oke. Jadi yang di sana, Pak. Oke, siap. Pak, boleh saya tanya? Oke. Ran, kenapa ITAP? Kenapa ITAT recommended actually? Jadi beberapa saya lulusan ITAT. Ah. Sama. Oh iya. Sama. Beberapa saya lulusan ITAT. Bahkan waktu itu adminnya informatika yang Pak Roni ya kalau nggak salah, ya, itu juga kenal dengan saya karena saya aktivis Hima yang lumayan vokal. Jadi si ini Iya. gitu. Jadi kenal. Terus waktu itu memang saya rencana mau masuk ITS, tapi ITS itu waktu itu informatikanya tinggi sekali. Oke. Iya. Dan saya itu tipikal yang kalau sudah ngambil satu jurusan, saya nggak pengen punya cadangan lain yang menurut saya yang penting kuliah. Saya nggak suka itu. Jadi kalau misalnya satu di jurusan itu yang memang saya nggak bisa masuk, ya sudah saya akan cari jurusan itu tapi di kampus lain. Karena yang saya kejar jurusannya. Bukan Sama nih tadi. bukan yang ya saya sih ya itu orang beda pandangan ya. Tapi menurut saya daripada saya harus melalui penderitaan 4 tahun 5 tahun di jurusan yang ya sudah yang penting kuliah gitu. Saya lebih milih menderita di jurusan yang saya inginkan. Ya itu kata-kata Mbak Rani, menderita. Oke, tapi memang betul. Pun saya sama, saya juga alumni informatika. Waktu itu bapak saya nyuruh, "Wes kamu sekolah ke ITAT aja." Kenapa kok ITAT? Karena di kantor bapak saya banyak sekali alumni teknik elektro dari ITAT. Dan itu kalau nggak salah Muji, yang saya lupa itu Muji. Jadi ada temen bapak itu namanya Muji. Satu keluarga itu ternyata si Muji itu teman bapak saya di Tunggaljaya, punya adik pun kuliah di sini di ITAT, namanya Muji Raharjo gitu. Itu juga sama. Nah, jadi ternyata ITAT itu masih banyak diperhatikan oleh perusahaan, masih banyak bisa dikatakan jadi ini chance arek ini bagus gitu loh. Banyak sekali bahwa kita tuh api. Sering kali ngomong begitu, itu tapi. Nah, itu waktu saya masuk pun sama sebenarnya. Kalau saya masuk kuliah ya informatika saja kok zaman dulu. Maaf Pak, dulu Bapak kan Mas ST Pak ya? Ya ST. ST itu sudah ada informatika Pak atau masuk dalam Informatika. Masuk dalam informatika? Enggak, maksudnya ke Fakultas Teknologi Industri. Tapi masih informatika. Oh, dulu belum Dulu prodi. namanya teknik informatika dan komputer. Jadi 50% kita itu belajar informatika, 50% elektro. Maka kan ada interfacing. Kenapa saya bisa sering kali kalau ngideng itu bantahan anak yang IoT, karena anak IoT nggak paham tentang konsepnya IoT sendiri sebenarnya. Nah itu kenapa kami paham itu detail banget waktu itu. Makanya yang dilakukan ke zaman saya adalah fisika sama praktikum elektro, karena kita nggak punya basic elektro. Dan kita dikumpulkan dengan anak-anak elektro waktu praktikum. Jadi betul-betul saya pagi malam nggak pulang. Memang anak itu mungkin modelnya sama dengan teman-teman ITS mungkin. Ya itu lagi. Aku kalau ingat praktikum fisika Pak ya. Iya. Saya tuh masih ingat sekarang scene itu. Scene-nya teman kita namanya Lukman. Itu sampai senderan ke Rani. Cilik nggak scene. Jadi saya masih ingat scene itu. Apa ya kok kelihatannya kok lelah sekali si anak teman-teman saya. Waktu itu saya belum ambil. Itu kejadian yang masih saya rekam di otak saya. Kalau saya sih Nih, fisika yang bikin lebih berat lagi itu adalah jadi waktu SMA saya itu nggak jago menghafal Pak. Saya itu bukan tipikal yang menghafal apa-apa. Saya nggak. Jadi waktu kelas 2 penjurusan ke kelas 3 saya bilang kalau saya nggak masuk IPA saya nggak lulus. Bukan karena kalau masuk IPA karena pinter, enggak. Karena kalau saya masuk IPA saya takut nggak lulus karena nggak bisa ngapal. Oh iya, kan zaman dulu emang penjurusan kalau IPS kebanyakan harus ini ya, harus banyak nginget ya soalnya. Ingat Pak, saya aja sampai ya. sekarang baru belakangan ini saya baru tahu kenapa kalau masukin uang ke bank itu kredit. Kalau ngambil itu debit. Saya mau debit uang itu saya baru sadar itu. Oh itu kenapa gitu. Jadi pelajaran akuntansi itu saya ampun-ampunan gitu. Oke. Jadi waktu
kuliah saya ketemu fisika waktu itu dengan Pak Putu, seingat saya Pak Putu waktu itu. Oh iya, Putu Industri ya waktu itu. Pak, saya lupa. Iya, Pak. industri itu. Itu Pak Putu Iya, itu betul. bukunya pakai bahasa Inggris Iya, pokoknya. iya, betul. Fisika pakai bahasa Inggris. Oh. Astagfirullah, Pak. Iya. Betul. Jadi memang kalau zaman kita dulu susah Mas, Mbak. Teman-teman semuanya. Zaman saya praktikum ada 8. Nggak tahu kok zamannya Mbak Rani udah berapa? 7 masih 6. 7 fisika. Lupa. Kalau saya karena ada IPA, ada fisika, ada lagi interfacing, 7 segmen itu terus sampai arkom itu banyak, jadi udah takut semua kalau saya bilang. Saya sebenarnya suka fisika, saya lebih suka fisika daripada matematik. Anehnya situ. Kalau fisika saya lebih bisa daripada matematika yang simbolnya macam-macam. Ya bilang simbolnya saya paham. Sekarang Pak Pur yang Mas Pur yang lebih banyak main-main ke matematik, ke optimasi mana. Oke, berikutnya nih Mbak Rani, Mas Pur. Untuk pekerjaan nih, ini yang mungkin harus didengar teman-teman semuanya. Mbak Rani, pengalaman di pekerjaan sekarang dari ITATS, pertama kali lulus kerja di sebelah mana? Panjang ceritanya dong. Oh, iya. Pertama kali lulus. 12 Pertama tahun kali. dong. Iya. 2010 itu saya masuk ke Semen Gresik. 2010 Semen Gresik. Iya, saya jadi semacam honorernya. Jadi anak kontraknya Semen Gresik. Waktu itu Semen Gresik mau pindah sistem ERP dari GDI ke SAP. Oke. Itu perlu ada yang belajar sistem baru yang akan mentraining orang-orang. Iya. Saya di situ. Gitu. Saya megang modul untuk finance dan accounting sama untuk adminnya. Jadi untuk administrator sistemnya gitu waktu itu. Itu 1 tahun saya di situ. Oke. Setelah Terus? itu saya 2011 ini kayak interview kerja. 2011 itu saya ke Jakarta. Oke. Saya di Jakarta itu saya ke waktu itu Metranet, anak Metranet. perusahaan Telkom Oke. yang bergerak di bidang e-commerce. 2012 sebenarnya masih sama, tapi karena ebay.com waktu itu masuk Indonesia, joint venture dengan Telkom, membuat Metra Plaza. Metranet ini beberapa orang diambil ke Metra Plaza, saya salah satunya. Oke. Itu di situ saya sebagai data analis. Kok yang di Cina itu business gimana itu? Itu setelah 2004. Oh. 2014. 2014 itu saya merasa stuck, bosen mungkin ya. Jadi saya pengen bertualang. Oke. Oh gitu. Iya, jadi teman-teman saya bilang kenapa nggak ke Cina aja gitu. Ada apa di Cina? Oh, you should come and see gitu kan. Oke. Saya ke Cina masuk menggunakan visa student. Jadi visa student itu saya gunakan untuk kursus bahasa Mandarin. Oke. Jadi di Cina itu kalau ada instansi yang mengajari kursus bahasa Mandarin, foreigner dia akan mengeluarkan visa student selama 1 tahun. Oke. Belum jalan 1 tahun, teman saya nanya, kamu nggak kepingin kerja nih di Cina? Nah, kerja apa? Visanya gimana gitu kan? Ada yang nawarin kerja, memberikan visa kerja, apa? Ya sudah, saya kerja. Itu sebagai apa, Mbak Ran? Waktu itu saya operasional bisnis analis, bisnis operasional. Jadi itu pertama itu adalah perusahaan game. Waktu saya pertama kali kerja di sana itu perusahaan game. Dia membuka game, dia membeli game dari Taiwan. Game ini ditranslate ke semua bahasa. Indonesia termasuk salah satunya, Turki, Inggris dan lain sebagainya. Dia butuh orang operation yang akan memasarkan game ini di Indonesia. Waktu itu saya salah satunya. Oke. Gitu, itu sampai setahunan. Setelah itu Ke perusahaan charger listrik. Itu saya nggak lama, cuma 6 bulanan karena menurut saya nggak terlalu bisa berkembang di situ. Codingnya pakai C, pakai C#, pusing gitu. saya. Dan kalau yang Kominfo itu Mbak Rani? Itu setelah saya 4
tahun di sana 2018 saya pulang. Dari Cina? Dari Cina. Oh, dari Cina. Saya pulang karena teman saya bilang, Ran, mengabdi sama negara kamu nggak? Kominfo, bukan Kominfo, Ristek. Ristek ya? Ya, Ristek waktu itu butuh, karena dia bergerak di bidang IoT, IT semua gitu, butuh pakar. Oke. Termasuk bidang chip, bidang segala macam. Akhirnya saya jadi pakar di situ 1 tahun. Oke. Gitu. Setelah itu saya ke komputer visual. Oh. Yang face recognition, karakter recognition, terus object recognition, pakai Python sama R. Itu sebenarnya nggak jauh-jauh kerjaan saya di Cina juga. Itu di mana itu? Itu di Mahapati. Jadi itu kita membuka, jadi kayak absen pakai wajah aja, karena kita waktu itu kan finger sudah old fashion, sudah kita pakai wajah aja, recognition gitu. Itu juga cuma setahunan kalau nggak salah. Terus saya pindah ke Surabaya, ke Sidoarjo lebih tepatnya kerjaannya. Jadi manajer itu. Oh, di PT Juswindo 3 Perkasa, TPK. Jadi manager. dia, ya. Bidangnya apa Mbak Rani? Sebenarnya dia kalau dibilang dia perusahaan percetakan. Oh. Perusahaan percetakan. Jadi yang kayak BPKB-nya Bapak sudah pasti buatan Juswindo. Oh gitu. Ya BPKB. Kalau bidang yang saya bawahi sekarang untuk personalisasi kartu. Oke. Bank card, EKTP, Oke. KIR gitu. Berarti kalau saya kan dosen nih. Nih Mbak Rani berarti apa? Manajer? Iya. Iya. Oh, oke. Saya jadi manajer dari yang pas di Shanghai, Pak. Oke. Di Shanghai saya sudah senior manager sebenarnya. Oh gitu. Iya. Oh. Jadi saya kalau senior manager di Shanghai itu sudah megang project sendiri, sudah dapat komisi dari project itu sendiri. Bertanggung jawabnya sudah ke direktur langsung biasanya. Siap. Lihat teman-teman. Orang informatika itu bisa dari seperti itu. Jadi memang perjalanannya banyak tuh Mbak Rani, dari A, B, C sampai akhirnya ke Cina dan sebagainya. Memang susah untuk menemukan jati diri itu kecocokan kerja untuk saya di situ Mbak Rani. Dan itu betul-betul bisa kok sampai manajer. Mungkin Mas Anjas sama Mas Ajis nanti ini. Ini dua orang ini yang saya kira iya kan, kita nggak pernah tahu. What's big deal dengan manajer? Nah itu. Apa maksudnya? Kenapa menjadi seorang manajer itu menjadi sesuatu yang wah? Pertanyaan saya, kenapa di Indonesia seperti itu? Kenapa yo? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Salary lah. Salary. Nek Mbak Rani mungkin bukan saya itu apa lagi? Secara umum kan kita masih mandang orang yang di Indonesia gede. Di Indonesia manajer ya. Wah. Ya, mungkin orientasinya beda ya, cuman Anda bukan orang umum soalnya. Iya. Terima kasih. Kita That's a compliment. Mana ada mahasiswa semester 2, semester 4 yang mikir tanggung jawab? Iya. Belum. Gak ada. Ya ampun, ya gimana? Sorry, ini dalam kasus swasta. Iya. Itu langka. Iya betul. Oke. Itu langka. Karena itu butuh proses soalnya itu di situ. Itu langka. Anak semester 4 ngomong ya itu trade offku. Itu nggak ada yang sekarang mikir kayak gitu. Ya. Oke. Ya. Taunya setelah itu. There's no free lunch gitu. Nggak ada. Makan siang. Kalau dibilang, banyak orang bilang kan, oh kamu di Shanghai enak ya, gajinya 3 digit loh. Gajinya 3 digit, komisi dan lain-lain 3 digit gitu. Oke. Kenapa kamu balik ke Indonesia? Bo, orang tua saya umur 60 tahun udah di Indonesia, nggak mau dibawa ke sana, gitu kan? Iya betul. Jadi nggak pada saat kamu mendapatkan sesuatu pasti harus ada yang kamu korbankan. Iya. Pengorbanan. Kadang orang melihat, oh apa yang kamu dapat, apa yang kamu punya. Ini masih mikir orang tua loh. Padahal 3 digit tuh ya, 3 digit. Tapi balik lagi kalau memang gitu harusnya memang pada saat kita memenuhi titik tertentu, kita pasti akan mengingat orang tua kita. Ini yang paling, aduh, sama ya mungkin semua akan seperti itu nantinya. Kalau saya memang dari awal saya nggak apa-apa jungkir balik, yang penting saya pengen buat orang tua saya bahagia. Oh, tuh. Lihat, dengerin tuh. Kalau saya di otak saya iya. Beberapa semester waktu itu di ITAS saya juga sempat dapat beasiswa kan. Saya perjuangkan karena waktu itu saya ingin meringankan aja kan. Orang tua saya udah nggak perlu mikir gitu, semester ini sudah nggak perlu bayar gitu kan. Dan waktu itu
ayah saya sakit, Hmm. harus operasi katarak mata. Oke. Saya hanya memutuskan, oh udah seminggu sebelumnya saya putuskan saya mau pulang. Saya pulang, saya cuma bawa 5 potong baju, beberapa dan boneka hasil judi. Capit. Oh, capit. Jadi separuh itu boneka, separuh itu baju. Jadi cuma koper kecil. Saya pulang, saya ikut orang tua saya operasi, saya ngerawat. Teman saya yang di Ristek nawarin, "Dan mau nggak ke Indonesia?" Nggak bisa segaji sebanyak Hana ya kan, gitu. Iya, iya. Oke, gitu. Yaudah saya okein. Saya telepon bos saya yang di sana. Sorry, karena faktor orang tua saya harus pulang ke Indonesia. Gimana pun Jakarta Surabaya lebih dekat daripada Shanghai Surabaya gitu kan. Oke, betul. Yaudah saya telepon, mereka nggak ada masalah. Barang-barang di sana saya tinggal. Saya minta teman-teman saya packing, dikirim ke Indonesia. Oke sih. Jadi prioritas hidup aja gitu. Kalau dibilang berat, ada satu titik agak panjang cerita. Jadi teman saya itu dikabari ayahnya meninggal pada saat sholat asar. Oke. Penerbangan dari Shanghai itu 7-8 jam paling cepat. Oh. Asar sampai tengah malam dia itu belum dapat penerbangan, Pak. Oke. Baru dapat itu pagi. Karena dan baru sampai lagi sorenya lagi. Oke. Saya bayangkan kalau saya di posisi dia di airport sendirian, orang tua saya nggak ada, kayak gimana Pak? Saya udah. Iya. Nanti bisa diajak jadi pilihan tamu Mas. Kan memang kita harus mengambil itu ya. Iya, oke. Terus kalau Mas sendiri pengalaman kerjanya Mas selain sebelum masuk ITATS? Sebelum masuk ITAT, Pak? Iya, sebelum bekerja sebagai dosen. Sorry ya Ran. Kenapa saya ngomong sorry? Karena jauh sekali. Jadi teman-teman semuanya yang di sini mungkin melihat, mungkin kita bisa belajar dari pengalaman saya atau pengalamannya Rani di sini. Saya nggak ngomong Mbak karena saya nggak terbiasa ngomong Mbak Rani, malah dulu panggilannya Rantang. Iya, dulu namanya Rantang nih. Barangnya Saya Rantang nih. ngomong Rani, setelah ini aja ngomong Rani. Dari dulu ngomongnya Rantang. Jadi kalau Rani ini jalurnya bener dan apa yang diperjuangkan dari awal dia dapat. Kalau teman-teman berpikir kuliah itu nggak penting, mungkin bisa dengerin pengalaman saya ya. Jadi saya semester 1, 2 tadi masih kuliah awal-awal, kemudian semester 3 karena tergoda dengan pekerjaan yang recehan bagi saya. Oh, semester 3 ya? Semester 3 sudah ditawari untuk membantu sebuah proyek EKTP di Surabaya. Semester 3 ya? Semester 3. Oke, siap. Ya dapat uang kecil, tapi kan uang kecil itu hasilku sendiri, bukan hasil dari sanggup orang tua. Oke. Nah itu kebiasaan Pak, kebiasaan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kuliah sudah berhenti, sudah nggak mau niat kuliah, lepas pekerjaan proyeknya habis, pindah ke pekerjaan yang lain. Jadi habis dari proyek EKTP Surabaya, terus pindah ke mana ya? Pindahnya itu nggak langsung pindah, berapa bulan nganggur. Bener-bener kayak orang nggak punya tujuan kemana-mana ya. Terus pindah dapat kalau nggak salah itu jadi sampai pernah jadi ini MLM. Ya cita-citanya ya nggak sekolah tapi hasilnya banyak. Itu cita-cita dulu waktu dulu. Kemudian pindah lagi ke pekerjaan event organizer. Event organizer pun kerjanya setengah mati, gajinya minta ampun kecilnya. Pindah lagi ke event organizer yang lain. Terus pada suatu ketika mentok, gara-gara mentoknya itu gini Pak Andi, agak sepele. Kalau Rani itu menemukan kematangannya di umur 20, nggak sampai mungkin 19. Kalau saya masih umur 24 itu masih belum matang. Tapi lulus harus ya? belum. Saya kan 3 tahun. Ada hiatusnya, ada waktu ada delay 3 tahun itu. Oh iya sih, betul. Bahkan saya sadarnya itu, waktu itu saya punya pasangan, nggak ada pikiran nikah.
tapi dengan gaji yang tak dapat pingin beli mobil. Wes. Loh kok gaji saya itu cari cicilan paling kecil itu 3 kali dari gaji saya. Saya pengen beli mobil, terus gak mungkin nih, gak mungkin, apalagi mau nikah ya gak mungkin. Jadi semenjak itu sadar harus loncat, nggak bisa kayak gini terus. Ketika saya ngelamar kerja pun, dapat kerjanya pun yang kalau ngomong salary-nya kayak gitu-gitu toh. Kalau ngomong level pekerjaan yang paling bawah. Nggak bisa ke manajer itu minimal kalau bukan manajer ya, mungkin di bawahnya manajer, supervisor itu pun masih dianggap D1 atau D2 D3. Terus Pak Mas Kur kalau waktu balik itu posisinya masih sedang kerja ya? Waktu balik ke Enggak. kampus? Jadi waktu balik itu bener-bener sudah lepas kerja. Oke. Ya waktu itu emang ada deal sama orang tua. Ya kita kan salah, kita Iya. ngomong salah, tapi kita mau kuliah. Saya mau kuliah, masih diperbolehkan sama kuliah sama orang tua. Ya udah kalau itu saya sama sekali nggak ada pikiran untuk kerja, walaupun Iya, sampingan. fokus ke kuliah itu artinya. Iya, fokus ke kuliah. Memang banyak sekali Mas Kur. Teman-teman coba kembali yang Mas Kur tadi bilang bahwasanya orang kita itu, orang tua kita sebenarnya itu kita cuma pingin kuliah katanya. Kuliah cepat lulus, habis itu bekerja. Iya. Cuma kadang-kadang kita ini pemikiran kita seperti Pak tadi, mungkin beberapa pinginnya aku tak nyoba kerja. Pinginnya mungkin ini Matang Pak, apa? apa namanya? Oh ini loh aku bisa, Nah, itu betul. aku bisa Hidup hidup sendiri. sendiri, Iya, bisa hidup betul. sendiri tanpa bantuan. Akhirnya tambah kepelingan di sana. Oh iya jelas. Jadi ya akhirnya malah nggak tambah lurus, tambah belok-belok, Iya. tambah hilang arah. Iya. Harus Emang- ada momen Betul. untuk berani sadar, untuk berani ngomong kalau kita Dan salah. untungnya itu bisa sadar di saat yang tepat Pak itu, dan Iya, bisa untung. menyelesaikan kuliahnya ya Pak ya. Jadi waktu itu Pak, saya nggak mau lagi kuliah di ITAT, Oh. rencana. Iya. Karena kan bagi saya hidup di lembaran baru mungkin lebih gampang daripada kembali lagi ketemu Rani sama teman-teman. Oke. Ya masa gini, pressure-nya itu kan lebih gede. Iya, ada teman lulus duluan 1 semester aja Nah, udah rasanya oke. kapan gitu kan. Udah kayak Terus gitu. kenapa kok tetap kesini akhirnya? Jadi saya punya di kampus swasta, ada teknik informatikanya. Oke. Saya mau kuliah di sana. Hmm. Kenapa kuliah di sini? Kembali ke ITAT. Oh, bagusan ITAT kok daripada kampus Om. Oh sih. Jadi udah percaya aja sama Om. Hmm. Kembali lagi ke ITAT aja. Itu lebih bagus kampusnya daripada kampusnya Om. Kalau sudah selesai sekolah S2 terus baru kerja di tempatnya Om. Mas Kur berarti punya keluarga yang di kita juga? Nggak ada. Oh enggak ada. Nggak ada. Sama Kalau sekali Mbak Rani? nggak ada. 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 Cuman Oh tapi. Mulai kakak. kakak adik? adik saya, Hah? adik ipar saya, Hah? om Oh, saya. ada ipar ya? Itu anak apa ya? SI ya? SI ya? Enggak, Apa? itu Itu ipar mereka aja ya? beda angkatan aja mereka. Oke. Om saya itu Oh omnya di sini juga? om saya itu teknik arsitek. Oke. Ya, adiknya papa itu arsitek di sini. Kakaknya mama itu sipil di sini juga. Jadi ya Sepengetahuan saya teman-teman, Mbak Rani itu punya kakak. Siapa namanya? Andreas ya? Iya. Mas Andreas. Tahun berapa itu? Lupa saya pak. 92, 93 ya? Mas Andreas 94. Mas Andreas punya, terus Mbak Rani, terus adiknya. Iya. Nah. Dimas itu 2000. Mas Dimas ya? Dimas Oke. ya. Terus istrinya juga dari sini. Jadi Oke. ketemu pas di sini. Oh, tuh. Oke, siap. Katanya suami tapi. Oh iya. Oh iya. Iya, gue katanya lupa Oh, iya, suaminya. Iya, Suami juga orang kita juga orang informatika juga kok. sampai Setangkatan tuh, Mbak? Enggak, Oh, dia enggak ya? 2001. Oh, oke. Iya. 2001. Suami orang kita lupa ya. Iya, barusan ingat. Oke, Mas Gur. Terus Iya, Pak. setelah Mas Gur kerja berapa kok milih ITATS? Itu Milih kenapa? ITAT. Oh, dulu kan ini Pak. Jadi setelah lulus S1, jadi karena saya nggak punya teman Pak, Oke. kuliah, teman-teman saya kan sudah hilang ya. Akhirnya saya harus adaptasi sama teman adik-adik bener deh. Oke. Adik-adik kelas saya pada waktu itu tahun 2017. Saya nggak punya teman, jadi saya terpaksa harus
belajar sendiri. Tapi itu yang jadi benefit dari saya, Pak. Jadi karena saya nggak punya teman, siapapun nggak kenal, saya kenalnya angkatan ini sudah atas-atas. Jadi saya harus jadi pinter karena motivasinya masih tinggi habis kecelakaan. Habis kecelakaan motivasi tinggi, jadi harus pinter. Akhirnya nggak punya teman, terpaksa harus ngerjain tugas semua, tapi akhirnya dididik jadi pinter. Kemudian kembali lagi ketemu teman-teman saya yang jadi kayak siklus kembali. Kalau saya itu kalau dulu waktu 2004 itu saya ketemu Rani, Yudi sama teman-teman itu sama Mita itu dalam sebuah kursus apa dulu ya, kursus di lab itu pernah ingat nggak? Pelatihan Ibu Dani semua. Oh iya, ada yang visual pelatihan. basic atau DLP. Iya, itu Ibu Dani semua. Bang. Itu pelatihan itu teman-teman yang pintar-pintar semua. Saya termasuk pada waktu itu yang ikut les. Tapi saya juga punya teman yang nggak sama sekali nggak nyanda sama materi, jelas sampai akhir. Dan ketika saya balik pun saya ketemu banyak teman-teman yang nggak nyanda ini, Pak. Jadi karena saya kelihatan mengerjakan tugas sendiri, kemudian akhirnya teman-teman yang nggak nyanda ini nyantol sama saya kayak biasa, sudah siklusnya keulang kembali kayak gitu. Ya kan punya cita-cita kok, teman-temanku banyak yang nggak bisa. Gara-gara itu. Iya. Ada yang salah di mana? Ada yang salah di mananya ini dari dari pengajaran atau apa, saya kan nggak tahu dari mana. Itu yang akan muncul saat kita menjadi dosen. Mungkin akan hal sama seperti itu. Saya pun sama sebenarnya kalau Pak Kur bilang, yaitu karena saya hampir sama, yaitu menyendiri nih. Kumpulan saya itu kalau saya dulu ke teman-teman saya itu mesti menghindar dari saya. Entah kenapa. Akhirnya teman saya cuma teman-teman orang-orang yang nggak bisa. Tadi sama siapa sebenarnya? Mungkin harus sama. Semua yang membuat akhirnya saya ngarapin teman-teman. Pada awalnya mungkin bagi saya sorok karena kok aku nggak KB, tapi saya nggak langsung. Ilmu itu dapatnya saya dari teman-teman itu malah karena saya ngerjain mulai paham, tambah paham. Terus waktu masuk. Nah, waktu masuk itu waktu sekolah Pak ya, waktu itu sekolah ya. S2 di mana? Di ITS, Pak. Waktu itu di ITS. Informatika. Entah kenapa kok saya yakin nanti akan jadi dosen. Nggak tahu. Jadi waktu itu sudah diterima pekerjaan, Pak. Sudah diterima tapi saya tolak karena tidak diperbolehkan sekolah. Harus full stay. Jadi waktu itu ada bukaan, jadi saya langsung ngomong saya keluar dari pekerjaan. Belum masuk, jadi masih training, waktu itu masih training, tapi saya keluar dari trainingnya. Saya mau sekolah S2 Pak, karena di sini trainingnya tidak memungkinkan untuk saya ikut tes 1 dan lain sebagainya, jadi saya keluar. Jadi saya yakin aja kalau mungkin jalur saya ada di dosen. Jadi kenapa saya harus sekolah S2? Tapi ada ini Pak Guru, keluarga yang guru atau apa? Kalau orang tua saya guru Pak, ibu guru. Pak D saya guru, jadi dekat dengan dunia pendidikan. Itu juga jadi salah satu ini. Saya nggak langsung terlibat, tapi sekarang nggak tahu seperti itu. Biasanya kalau di kampus akan tentang itu gitu. Punya saudara nggak di guru atau budenya atau Pak D misalnya itu? Iya betul Pak. Waktu itu saya waktu S2 pun pertanyaan pertama itu sama Bu Siti Rohima. Ada yang dari pendidikan orang tuanya tanya, pertama kali tanya itu apa efeknya? Secara psikologi sepertinya itu nyantol nggak sengaja itu. Sering kali tanya kok. Mungkin itu lebih ke arah kebiasaan. Mungkin ya. Jadi iya, believe it or not, itu adalah alasan saya nggak bisa jadi pendidik. Saya nggak ada waktu di praktikum. Salah satunya itu. Iya betul. Mungkin pendidikan di rumahnya itu membiasakan untuk pemikiran yang pendidik gitu loh. Sedangkan orang tua saya swasta gitu. Kita bicara bisnis. Iya. Padahal Mbak juga kalau nggak salah dulu pernah ngajari Poltek Indonesia ya. Iya, waktu 2 bulanan waktu itu. Iya itu ya. Iya. Dan itu memang kalau bukan mungkin karena itu ya. Iya, karakternya akan berbeda gitu. Karena
Mama saya tuh, saya bilang mama saya tuh bukan guru berarti. bukan, mama. Papa juga bukan. Bukan, papa saya swasta. Mama saya swasta dan striknya mereka itu berbeda dengan strik. Jadi Oke. striknya mereka strik pebisnis. Mereka Oke. bukan strik yang akan menuntun orang itu Iya, enggak. iya. Saya ke anak buah saya juga jadi kayak gitu. Rambu-rambunya ini jangan dilanggar kamu gitu. Deliverable-nya mana ini jangan dilanggar. Saya bilang gitu. Saya percaya kalau guru ataupun dosen nggak akan bisa kayak gitu. Kalau Mas Gur? Tapi waktu saya masuk kuliah itu Pak ya, masih ada teman-teman saya itu yang jadi asistennya Rani. Oh. Kamu juga jadi asistennya Rani lah, pokoknya ditulungi. Ini pengalaman. Masuk Dewi itu kan satu angkatan teman Dewi satu kelas. Gak ditulungi belas. Tapi Pak pun Rani. nggak pernah jadi asisten lab berarti? Nggak pernah Pak. Oke. Saya waktu itu nilai saya paling bagus saya rasa, tapi nggak pernah ditawari jadi asisten. Mungkin Karena- sudah semester 10. Iya, karena angkatannya sih. Kan Mungkin waktu itu ya. soalnya kalau kita kan ngerekrutnya anak lebih bawah, Betul, Pak. iya. Untuk regenerasi, di bawah untuk regenerasi Iya, gitu. iya. Nah, sekarang kalau anak yang sudah semester itu terus mau nawari masnya jadi ngice dah. Gitu kesannya. Oke. Jadi memang saat waktu Mas Gur S2 pun ditanyain ya sama apa sih? Iya. Waktu interview. Waktu interview ya. Oke. Pertanyaan motivasi Pak, motivasi Oke. utama S2 ngapain? Oke. Iseng. Enggak, jadi dosen. Oh, maksudnya waktu Terus saya dulu langsung iseng. bilang jadi dosen. Iya, terus mau kemana? Nggak tahu. Changing loh, waktu saya ditanya gitu, kenapa mau berjuang? Film changing. I don't feel that. Iya, waktu saya ngelamar S2 itu gara-gara teman saya bilang, Ran, masuk ke universitas itu daftar itu bayar 2 juta rupiah, jadi 1.000 yuan gitu. Bayarnya 2 juta Ran, tapi susah masuknya. Saya tertantang, gak masuk. Saya tantangan. Iya betul. Hampir sama. Suka tantangan. Bagi saya pun sering saya ngomongkan mahasiswa saya juga sama Pak Mas Gur. Mahasiswa saya sering saya bilang, mahasiswa saat ini kalau skripsi itu selalu melihat temennya skripsi apa, aku ngikut kamu. Oh, Karena dia comfort mau, zone ya? karena dia maunya, nah aku kalau problem aku tak ada ke kamu gitu. Comfort zone, Kita comfort sering, zone. dia nyamannya di situ soalnya. Hmm. Kalau saya dulu awal VRML itu nggak punya komputer, nggak punya apa, berbekal cuma bukunya VRML 97 sama yang kita print itu dulu barangnya. Yang warna coklat itu, Pak. Kita itu berbekal itu toh. Jadi aku harus bisa mengalahkan itu karena passion saya dari semester 1 sampai semester ini harus game. Dan makanya buat VR. Dan itu waktu saya mikir VRML guys apa yo pekerjaan itu. Perusahaan tahun 2000 itu nggak ono sing mikir VRML menurut saya dulu. Tetapi ternyata yang punya prinsip itu ternyata betul-betul dimanfaatkan oleh perusahaan sebenarnya. Kalau Oke. itu sekarang kayaknya lebih ke arah untuk marketing, Pak. Makanya Oke. waktu itu kan skripsi saya untuk promosi kampus. Iya. Karena pada saat kamu ngomong, ayo dong daftar di ITATS. Oke. ITATS itu Hmm? kayak gimana kampusnya, gitu kan? Betul. Oh, kalau nggak masuk, nggak keliling gitu. Tapi pada saat dia sudah ditampilkan di web, Oke. gitu, yang pemikiran saya, oh itu akan sangat bantu dong orang-orang Oke. real estate, Iya, kayak iya, gitu. iya. Jadi itu akan sangat, oh itu teknik marketing atau teknik promosi yang dibandingin kamu harus, misalnya kalau kamu di Surabaya aja, kamu bisa datang ke ITAT kapan aja. Nah, Oke. kalau kamu misalnya di luar daerah, Hmm. misalnya di Banyuwangi atau di Jawa Tengah, kamu pengen masuk ke Surabaya, Iya. ITAT itu kampusnya kayak gimana ya? Ya dulu gitu kan. skripsinya ambil ITATS ya, VRML tapi ITATS ya. ITATS. Oke. Mbak Rani, selama Mbak Rani bekerja itu kan banyak menghadapi dengan berbagai tipikalnya orang tuh. Orangnya berbeda-beda pastinya, Mm-mm. terutama di Cina, terus balik ke Indonesia. Dan itu menurut saya kalau saya belajar dari LinkedIn, memang begitu kita bekerja, kita harus banyak belajar berkomunikasi dan bagaimana bekerja tadi. Oke. Pengalaman Mbak Rani selama bekerja dengan orang itu gimana? Lain ladang lain lalang mungkin Iya, ya. betul. Kalau
saya Di Cina nih, di Cina dulu gimana? Di Cina. Ah, Kalau dengan di Cina dulu? karena saya banyak bekerja dengan orang-orang foreign ya, maksudnya orang Eropa, beberapa Oke. orang Eropa. Mereka punya tipikal yang mungkin sama-sama perantau jauh. Oke. Mereka willing of survive-nya besar. Oke. Gitu. Di situ saya mendapati oh itu loh alasannya kenapa kamu itu disuruh berkelana ke muka bumi ini untuk Islam, karena kamu harus belajar kultur lain, belajar oh ternyata kamu berjuangnya seperti apa. Oke. Kalau orang di Cina etos kerja waktu itu saya bilang oh jauh, Indonesia jauh ketinggalan. Di situ saya tahu kenapa Indonesia tertinggal tertinggal dari Cina. Mereka waktu itu jam kerja saya itu jam 9 sampai jam 6. Jam 9 Pagi pagi. sampai jam 6. Oke. Karena saya manajer, saya nggak punya keterikatan waktu itu. Saya bebas. Mau saya datang jam 12 siang, mau saya datang tengah malam pun, pokoknya kerjaanmu kelar. Begitupun mereka. Tapi orang-orang Cina ini, mereka sangat menghormati jam itu. Oke. Jam 9 teng, saya tuh jarang melihat mereka tuh masih main HP, Oke. chat itu jam. Jas. Telan rumah Jas. Jalan main HP jam. Bila kuliah Jas kerja. Ini Mas Aziz juga harus dengerin ini. Apakah teman-teman semuanya nih? Mungkin nggak semua ya, mungkin nggak Oke. semua. Tapi waktu itu saya lihat mereka punya kedisiplinan itu gitu. Jadi Oke. mungkin chat kerjaan mereka tuh sudah ada di komputer. Mereka kerja jam 12 teng, mereka akan manasi makanan, mereka makan. Oke. Setengah jam mereka tidur. Nah, tuh. Tidur siang, mereka literally Oke. tidur siang di meja gitu. Jam istirahat juga sama 1 jam. 1 jam. Oke. 1 jam. Kok saya waktu itu habis makan, sholat dulu. Oke. Baru kalau Iya. ada istirahat itu. Oke. Tidur mereka. Jam 1 teng, mereka kembali bekerja. Oke. Dan selama saya perhatiin jam 1 sampai jam 6 itu mereka jarang ada sibuk HP sendiri, telepon, kecuali kalau memang kerjaannya sales atau Berarti yang itu apa ya. etos kerja mereka memang seperti itu masyarakatnya. Iya, Oke. itu Disiplin berarti ya? disiplin, yes. Oke. Saking disiplinnya Oke. ada minus ternyata. Oke. Jadi misalnya dia ini seorang pelayan, dia disuruh membereskan meja, diajari sama atasannya misalnya, kamu kalau beresin meja, 1 piring diambil dibawa ke belakang, 1 piring diambil dibawa ke belakang. Mereka akan melakukan exactly yang sama. Oh, jiplak ya. Dengan Indeed. jiplak di sini meniru banget ya. Dan mereka kayak jadi lack, Kayak robot berarti ya? yes, indeed, lack of improvement menurut saya loh. Jadi orang-orang yang waktu itu di levelnya pekerja IT, waktu itu kan saya bekerja IT itu, ya mereka kalau disuruh A, ya A. Oke. Jadi mereka nggak akan punya pemikiran untuk I wanna create something new, Iya. innovative. Mereka no. Kalau Indonesia kan inovasinya tinggi banget. Inovasinya semakin tinggi. Iya sih, ya. Grabnya. Iya. Indonesia inovasinya tinggi ya. Disuruh garap A, ya punya A+1. Itu makanya saya bilang plus minus gitu. Oke, Waktu itu oke. saya juga sempat yang walaupun kamu tahu ini itu apa, no, it's not my scope. Oke. Yourself gitu. Seperti itu yang membuat saya jadi plus minus gitu. Iya, oke. Etos kerja sangat bagus menurut saya. Betul, Etos kerja betul. benar-benar mereka disiplin, jam 6 terlihat dari public transportation-nya mereka. Jam 18.02 beneran datang bisnya, beneran Oke. datang keretanya gitu. Jadi Oke. kedisiplinan itu yang sayangnya nggak kita kurang. Oke, berarti bisa dikatakan Indonesia is Indonesia dengan berbagai kultur dan budayanya, dengan model manusianya, tetap ada positifnya dong. Oke. Pun juga dengan negatif juga banyak. Oke. Dibandingkan dengan mereka yang memang dikatakan berarti hampir like Jepang ya. Ya, Jadi Jepang, Korea, sama negara-negara ya? Indonesia Asia Timur rata-rata begitu. begitu ya. Iya. Jadi saya pernah dengerin pun sama di Jepang itu kalau jam kerja, jam istirahat bahkan kamu buat tidur, pokoknya jam istirahat apa caranya kamu istirahat gitu ya. Iya. Itu yang mungkin ini, Jas. Jadi kalau kamu dosen jam 12 istirahat Jas, coba tinggal aja bimbingan Jas. Ini Saya gitu. baru berontak itu di kantor gitu.
kamu istirahat jam 12 gitu, jam 12 istirahat aja sudah gitu. Iya. Masalah kamu nanti mau tunda apa, ya lakukan Iya. aja dulu Ini gitu. mungkin bisa dicoba nanti Jas. Jam 12 sampai jam 2 sampai jam 1 Anjas jangan ganggu saya gitu. Mulai jam 1 lebih Anjas jangan ganggu saya lagi. Di posisi Oke. tertentu kita tidak Oke. bisa seperti itu memang. Iya, betul. Kalau di posisi saya memang pada saat saya jadi manajer, Hmm. jam 2 pagi telepon sistem rusak, saya ke kantor jam Harus 2 pagi. ya. Oke. Siap. Oke Mbak Ani, dengan kondisi yang seperti itu, balik kalau dilihat dari mahasiswa nih sekarang, pengalaman Mbak Ani di luar udah dapet tuh, tinggal kalau ada nggak kenang-kenangan untuk Mas Anjas sama Mas Ajis atau mahasiswa nih dengan kondisinya yang dulu seperti itu, untuk mahasiswa apa yang bisa dikasih inputan buat mahasiswa supaya kita kan nih Mbak Rani lagi gedeng-gedengnya ini LAM Lembaga Akreditasi Mandiri untuk Akreditasi. Jadi kita dapat tugas yang sangat banyak dengan berbagai kondisi yang diminta oleh outputnya, kalau namanya OB, outcome based education. Tantangan kita banyak, masa kita harus memang betul-betul harus berjalan. Kita maunya coba, kalau pengalaman Mbak Rani, ada nggak saran untuk teman-teman mahasiswa dengan ya bocah ini bisa kuliah lulus tepat waktu, pengalaman banyak. Saya nggak bisa ngomong gitu. Kalau Mbak Ani gimana? What should they do untuk mahasiswa ini supaya bisa selamat dalam arti kuliahnya oke, terus punya ilmu. Be happy. Oh, berat banget. Seriously, karena maksudnya be happy itu karena gini, ya Pak. kerjakan semua tapi jangan jadi beban, maksudnya gitu. Kan gini, sekarang kuliah itu dianggap apa? Oke. Gitu, maksudnya lah kuliah karena disuruh orang tua itu. Dari awal sudah nggak happy, you're not gonna make it gitu. Oke. You're not gonna make it. Saya mau turun aja nih, aduh jauh nggak bakal turun saya Oke. gitu. Oh aduh saya mau kemana gitu. Oh saya mau, ya ditemuin dulu aja. Iya. Ama itu yang benar mau diinginkan gitu. Seperti tadi si Mas Aan ya. Ini namanya Aan. Kalau Iya, Nggak ada angkatan saya manggil Kurniawan. Saya waktu bilang Kurniawan, oh Aan gitu. Iya, Mas oke. Aan gitu. Finally dia nemu apa yang diinginkan. Mau jungkir balik mungkin seribet apapun tadi yang Oke. dibilang, he happy gitu. Oke. He's happy doing that gitu. Iya. Dia merasa oh ada passionnya di situ. Memang Oke. nyari kan. Berarti itu Memang ya. nyari, tapi pada saat kamu melakukan itu dengan happy, kamu akan menemukan. Jadi kamu bangun pagi, saya sampai bilang ke anak buah saya, pada saat kamu bangun pagi ini, kamu pengen kerja atau enggak? Karena kalau kamu nggak pengen kerja, mendingan kamu di rumah. Karena apa yang kamu kerjakan hari ini nggak akan selesai. Oke. Segampang Apapun itu ya, betul. Kamu kepingin, Iya, I'm betul. not happy doing those gitu. Iya. Jadi terdengar klise gitu, tapi itu penting gitu kok. Ya, suruh ngomong Jas. Jadi emang betul juga sih. Nek mungkin Mbak Rani bilangnya happy ya. Kalau saya mungkin nggak usah jadi beban, karena memang ya pekerjaan kuliah ya seperti itu, tugasnya banyak, Iya. tuntutan kita harus pintar juga banyak, Pak, pengalaman juga oke kalau ya. Kalau pengen capek, tidur Ya. aja capek. Oke, nggak Pak. usah sekolah ya, Tidur nggak ada sekolah. kuliah. Jangan sekolah bangun, tidur aja, aduh lagi nggak kepengen tidur, pegel dong capek ya. gitu kan. Tuh. Orang pun istirahat pun kalau emang nggak pengen istirahat, toh paling juga capek semuanya gitu ya. Bapak kepikiran mau ngelakuin apa Oke, gitu, oke. tapi lagi sakit. Oh Ya. harus di rumah sakit nih. Rumah sakit sudah ada yang nyuapin, Iya, kamarnya iya. enak, berasi. Tapi pegel, rasanya, aduh kepingin ini, kepingin itu. Karena Iya, you are oke. not happy gitu Iya, dengan iya. istirahat itu gitu Oke. kan. Yang paling happy dari kuliahmu apa, Ran? Dari di ITAT Informatika. Di ITAT, I find a lot of things ya. Saya pernah ditegur oleh dulu pembuka aib, saya pernah ditegur oleh kepala jurusan saya karena Dulu. laporan Ya. dulu karena ada dosen yang melapor saya merokok di depan. Oke. Gitu. Oh. What makes me happy? Teman-temannya
ilmunya, Oke. saya bisa belajar. Oke. Di kantin pun saya happy gitu. Jadi waktu saya bangun kampus, di masa saya 2 tahun, yang saya kuliah sudah selesai, literally saya ngurus lab aja sama main game. I'm happy. Main game, saya bangun pagi, nanti mau pakai Rasta gitu kan. Ya, Asta. Atau nanti mau pakai Luna gitu kan. Jadi seharian itu saya main game dengan hero yang sama gitu. Jadi I'm happy. Ya mungkin dulu sama sekarang standar happy-nya orang beda Beda, ya ya, gitu. istilahnya dulu. Anak dulu karena happy itu kan tingkat kepuasan diri. Oke. Tapi try to find it lah gitu. Pada saat kamu melangkah, jangan melangkah karena terpaksa. Oke. Oke ya, Gitu. jangan melangkah karena terpaksa, happy. Nek Pak Kur gimana Mas Kur? Nek mau sampean supaya teman-teman tahu nih di akhir-akhir ini kita penyemangat buat teman-teman nih. Bagaimana pengalaman Mas Kur di kuliah dulu, terus sarannya sebesar pengalaman Mas Kur kalau diimplementasikan kepada implementasikan mahasiswa supaya mahasiswa ini punya cepat lulus tepat waktu, tapi punya kemampuan yang banyak, rekognisi yang banyak. Karena kan kalau Mbak ini ngomongnya lebih happy. Kalau Mas Pur gimana? Kalau saya kan ngomongnya tanpa beban. Pertanyaannya berat ya. Karena saya kan menyusun kalau saya kan tanpa beban. berat. Karena kalau dari saya dulu sama, waktu saya dulu masuk kampus karena semester 1 belajar buat game, semester 2 buat game, semester 3 sempat meskipun saya punya project ikut teman-teman di Kamis Semarang itu ngarepin skripnya teman-teman yang dulu, tapi passion saya itu di game. You happy with it? Iya, game. Dan saya udah, pokoknya enjoy aja gitu. Kalau Mas Kur gimana? Agak selaras Pak, selaras. Tentunya teman-teman kalau dari pengalaman pribadi tentu saya nggak bisa ngomong pengalaman saya harus bagaimana tepat waktu karena saya paling molor. Tapi kalau betul. Tapi kalau lihat dari jadi dosen selama beberapa tahun ini, terlebih lagi jadi jadi kepala lab. Aku pernah jadi kepala lab Pak. Selama 3 tahun atau 4 tahun. Paling dominan itu emang passion Pak. Passion ya? Paling dominan itu passion. Oke, betul. Oke, terus? Teman-teman yang lulus tepat waktu itu passionnya sudah tepat di informatika. Kebentuk berarti ya? Iya. Oke. Sudah informatika. Bahkan ada beberapa yang nggak lulus sampai sekarang. Ada teman-teman kita yang nggak lulus, tapi punya pengalaman yang banyak. Tapi tetap aja passionnya di situ. Oke. Saya nggak pernah ketika ada teman misalkan mahasiswa Iya. dengan modelnya seperti Rani, walaupun sudah jarang sekarang. Saya nggak pernah khawatir akan pekerjaannya nanti dia seperti apa. Dia jadi asisten, dia ikut kegiatan rutin. Yang rambutnya biru, tindiannya banyak. Iya, nggak ada masalah lah. Kita mesti punya masalah apa ya mesti ya? Iya. Oke. Tapi teman-teman yang lulus tepat waktu dan saya bisa nebak dia pekerjaannya nanti enak, itu selalu diawali dengan passion. Oke. Teman yang tepat waktu mungkin ada beberapa Pak. Dan saya juga punya apa ya? Punya tebakan kalau dia nggak akan kerja di informatika. Karena dia dari awal emang nggak nyandak informatikanya. Oh tapi dia mau lulus, ya akhirnya dari itu kebentuk, terpaksa kebentuk. Lulusnya kalau bagi saya lulusnya nggak terlalu apa ya lulus standar. Beda sama teman-teman yang emang saya push, kamu emang dari awal emang punya passion dan saya gencet lah saya peres dia. Siap. Tapi saya nggak khawatir dengan pekerjaannya. Saya sangat yakin teman-teman yang punya passion kayak tadi Rani, kalau orang berjuang itu kan pasti dapat hasil Pak. Betul. Saya masih percaya itu dan saya pun juga mengalami itu. Jadi saya nggak pernah meragukan teman-teman yang dari awal emang bekerja niat, ini belajar niat. Walaupun dia nggak mikirin masa depannya, tapi saya yakin entah dari jalan apapun pasti hasil nggak akan mengkhianati usaha. Oke, siap. Oke, Mas Kur. Oke, terima kasih Mas Kur, terima kasih Mbak Rani. Waktu kita sudah habis nih. Oke. Tapi momen
kecil ini memang paling tidak bisa membantu kita untuk sharing-sharing pengalaman, dan ini edisi perdana kita semuanya, di mana kita sudah membawa 2 teman kita alumni informatika dan kebetulan tahun yang sama, cuman beda di jalan hidup ya, Beda di passion. passionnya beda. Oke, tapi alhamdulillah semuanya udah masuk, dan ingat semuanya saling menjadi orang di bidang masing-masing ya. Kalau zaman dulu apa namanya? But trust me ya, Ya. dunia IT itu kecil. Dunia ini kalau ada pepatah dulu, dunia sebesar daun kelor. Trust me, kamu akan bertemu orang yang, oh kamu ininya ini. Oke sih. Jadi baik-baiklah menjalani hidup. Oke. Iya, Oke. Exactly. Oke. Setuju. Itu yang mungkin bisa dimasukkan buat teman-teman semuanya, bahwasanya kita harus punya tujuan, kita punya passion, kita jalanin hidup, dan memang harus berbuat baik-baik tadi menurut saya ya, yang memang bisa membawa kita nanti ke arah yang Baik seperti apa. Terima kasih Mbak Rani, terima kasih Mas Kur, terima kasih Sama-sama. tim kita Mas Aziz sama Mas Anjas ini yang nanti passionnya dia yang seperti apa. Semoga aja saya maunya karakter gamenya apa Jas, kakakmu Jas? Game apa yang pixel art. Saya tuh pingin nyiptain orang-orang seperti Mas Anjas yang pixel art, cuman untuk skripsi yang berat Mas Anjas ya. Oke. Yang berat skripsinya atau nanti dosennya? Tenang, saya belain karena susah nyari dosen pembimbing yang mengerti sama Oke. proposalnya. Seperti itu teman-teman, semoga hari ini bisa menjadi masukan buat teman-teman semuanya, dan ini bisa membuka cakrawala kita semua, dan untuk informatika kita menuju ke informatika unggul. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Thank you.